ketiga pada kali ini. Untuk kode mata kuliah dari manajemen pemasaran ini adalah MKB 014308. Ya, pada pertemuan ketiga ini kita nanti akan membahas tentang sistem pemasaran. Ya, tapi sebelum kita masuk ya, ke materi dan nanti kita akan melakukan studi kasus, karena saya pun telah menyampaikan di awal perkuliahan bahwa metode pembelajaran yang akan saya terapkan ya, dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan terakhir atau 14 kali pertemuan adalah dengan case method atau metode kasus. Jadi setiap kali pertemuan saya akan memberikan kasus ya, yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan disesuaikan kontrak ya, disesuaikan dengan RPS atau rencana pembelajaran. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin juga mengetahui kabar dari rekan-rekan ya. Apakah memang hari ini kondisinya memang bisa untuk kita laksanakan dengan baik dari masing-masing mahasiswa, atau mungkin ada yang kurang sehat atau seperti apa? Saya ingin tahu nih sambil saya absen. Yang pertama, Fahmi. Kamu Fahmi kan? Baik, kondisi kamu gimana, sehat? Alhamdulillah, tetap semangat belajar ya dek. Baik, selanjutnya Mahira. Gimana kabarmu Mahira? Alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Selanjutnya yang ketiga Amanda. Ya, gimana kondisimu sekarang? Sehat ya? Baik. Selanjutnya Nadia Indika Putri. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya tadi saya dengar kamu kerja, enggak? Ada Pak. Enggak ya? Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya. Selanjutnya Rizky Sonata. Sehat kamu? Selanjutnya yang keenam Tri Febriani. Kamu sehat? Bisa terima pembelajaran hari ini? Bisa ya. Nanti kalau saya absen, saya tanyakan kondisimu, ada yang kurang sehat, sampaikan saja. Oke? Selanjutnya Susi. Oh iya, namanya singkat padat jelas. Susi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Selanjutnya yang ke-8 Putri. Gimana Put? Sehat. Oke, mantap. 9 Naura. Wah, sehat Naura? Gimana bisnisnya? Masih jalan? Alhamdulillah. Nanti kamu bisa menerapkan nih di manajemen pemasaran. Kamu kan berbisnis ya kan? Iya. Selanjutnya Lili. Kapan besarnya? Oh itu. Cili ya. Lili sehat? Alhamdulillah sehat ya. Selanjutnya Andre. Oh iya, kayaknya kamu sibuk kerja Andre. Iya. Oh iya ya. Tetap semangat, pokoknya kuliah kerja nomor 1, kuliah juga nomor 1. Iya kan? Tetap semangat ya. Selanjutnya Vicky. Iya, kamu Vicky. Oke. Sebenarnya saya kurang sehat Pak. Oh iya. Kamu sehat ya? Kurang sehat Pak. Kurang sehat, kenapa? Tadi demam nih Pak. Demam? Ya kalau nanti dalam pembelajaran nggak kuat, kamu izin aja ya. Iya Pak. Makasih Vicky. Selanjutnya Meli. Oke, Meli gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kayaknya kamu tadi hampir telat kerja ya? Iya, tadi aku kerja. Oke, tetap semangat kerjanya ya, Meli. Jangan lupa kuliah harus langsung masuk ya. Oke, mantap. Selanjutnya Dea. Hadir Pak. Mantap. Kayaknya pakai subur. Iya. Oh iya. Iya. Kamu sehat ya? Sehat. Oh iya, jangan sampai sakit ya. Selanjutnya Siti Nurhaliza. Hadir Pak. Kamu penyanyi ya? Enggak Pak. Oh bukan. Iya. Kamu sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Hori Aulia. Hadir. Iya.
kayak seperti baru kelihatan nih. Iya. Apa baru masuk di semester apa di pertemuan ketiga? Tidak ya? Kamu sehat? Alhamdulillah. Baik. Yusril. Ya, kamu ya. Baik. Sehat Yusril? Ya, kayaknya kamu sudah sibuk kerja ya. Iya, yang belum kerja kerja ya. Jangan di rumah saja ya. Karena kamu sudah dewasa bukan anak-anak kecil. Ya, baik. Baik, mungkin ada yang belum dipanggil namanya? Cukup? Oke, cukup. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa agar apa? Ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, yang telah saya sampaikan tadi, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang manajemen pemasaran ya. Terutama pada apa yang kita bahas yaitu adalah di perencanaan dan pengendalian. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan simulasi pembelajaran. Apa itu simulasi pembelajaran? Yaitu pelaksanaan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, ya, sesuai waktunya. Yang pertama, opening tadi yang telah kita lakukan 10 menit. Yang kedua, penyampaian materi, ya, 10 menit. Selanjutnya yang ketiga, diskusi terbagi atas dua ya, rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, ya, kelompok, diskusi kelompok. Yang kedua, kita diskusi tentang penulisan laporan dari hasil diskusi. Selanjutnya yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajaran nanti saya akan mengevaluasi dari hasil diskusi kalian, dari hasil pendapat-pendapat dari masing-masing. Selanjutnya yang kelima adalah tentang penyampaian tugas. Ya, penyampaian tugas nanti seperti apa sih? Melalui apa sih Pak dan sebagainya. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah closing. Ya, penutup. Baik. Untuk capaian pembelajaran pada malam hari ini adalah yang pertama tentang mahasiswa mampu menghubungkan perencanaan dan pengendalian untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, permintaan untuk mencapai kepuasan. Jadi kalau kita berbicara tentang pemasaran, hasil outputnya adalah kepuasan. Yang kedua, mahasiswa mampu berdiskusi melalui metode pemecahan kasus, case method, seperti apa yang telah saya sampaikan pada awal pertemuan, yaitu penyampaian kontrak perkuliahan berkaitan tentang pentingnya perencanaan produksi yang baik. Akan saya bagikan melalui video nanti kasusnya ya, untuk pembahasannya. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat laporan hasil pengamatan yang akan disajikan dalam sebuah artikel publikasi ya pada akhir semester ya, seperti itu. Jadi dari cara tiga yang saya sampaikan pada capaian pembelajaran, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Jelas. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi melalui materi ya tentang perencanaan ya. Perencanaan sangat diperlukan untuk perkembangan di masa mendatang. Ya. Tanpa perencanaan, sebuah organisasi kemungkinan akan mengambil cara-cara ekstrim guna untuk menghindari kerugian. Makna dari ini adalah terutama pada perusahaan ini. Tetapi kalau pada pemerintah, ya, perusahaan publik, ya, contohnya tadi saya bilang pemerintah. Kalau kita lihat di Batam ini seperti contohnya pemerintah kota, itu mereka tidak mencari keuntungan karena itu dikatakan perusahaan publik atau pemerintah yang kecuali kalau benar-benar dia bergerak sebagai perusahaan swasta, ya.
dia akan mencari keuntungan untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Ya. Selanjutnya, yang kedua, berbicara tentang pengendalian. Pengendalian merupakan evaluasi atau monitoring, ya, atau dikatakan pengawasan, ya, yang dilakukan dari hasil pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Adapun tindakan yang dapat dilakukan terbagi dari 3. Ini yang nanti akan kita bahas subnya. Apa itu yang pertama? Mengetahui apa yang terjadi. Yang kedua, mengetahui mengapa hal itu terjadi. Yang terakhir adalah menentukan tindakan selanjutnya. Dari paparan yang saya sampaikan tentang materi ini, ada yang bertanya? Nah, jelas? Jelas terus ya dari tadi. Berarti kenapa ya? Saya memang mudah dipahami ya? Mantap! Keren. Baik. Jadi kita mengambil dari awal tadi ya, dari ketiga yang harus kita lakukan dalam membedah kasus itu adalah yang pertama yang tadi, mengetahui apa yang terjadi. Yang kedua, mengetahui mengapa hal itu terjadi. Yang ketiga, menentukan tindakan selanjutnya. Kamu nyata-nyata kenapa? Kan sudah saya bagikan, belum ya? Sudah atau belum? Sudah. Siapa yang belum dapat materinya? Nanti dibagikan. Kamu lihat aja di grup, ya. Atau nggak ada pakai? Ada Pak. Ya, kalau nggak ada pakai ya beli sendiri maksud saya ya. Ya minta saya. Ya. Itu linknya sudah saya bagikan ya. Kamu bisa pelajari. Jadi pada tahun pertemuan kali ini memang saya sebagai dosen pengampu mata kuliah, kamu harus aktif. Kalau nggak aktif, berarti nilai berarti. Baik, kita masuk ke kasus ya. Saya akan buka. Mohon masing-masing kelompok. Kayaknya tadi pada saat muter video ada yang ketawa gimana gitu. What happened? Atau ada yang merasa menggunakan produk?
mungkin, apalagi mungkin. Pas kita pertemuan ketiga nih membahas kasusnya tentang ini, nyesal padahal baru bayar uang. Iya, saya yakin gitu. Makanya kamu jangan bohong sama saya. Gak mungkin sebanyak ini mahasiswa saya ini nggak ada yang menggunakan produk ini. Gak mungkin. Iya. Jadi supaya aman ya menurut saya nih ya. Cek. Coba resmi. Kalau memang sudah terjadi hal itu bisa diklaim enggak? Itu penting karena apa? Akan menimbulkan kepercayaan. Ya, kepercayaan siapa? Kamu sebagai konsumen. Oke? Baik, kamu sudah melihat dari video ya sebuah kasus nih ya. Jadi saya ingin kamu berpendapat dari masing-masing kelompok. Minggu lalu sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Berarti memang kamu berubah. Ya, sudah kelompok. Berarti ada kelompok. Ada berapa kelompok? 2, 4, 6 kelompok ya. Saya berharap aktif ya masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan berdasarkan 3 kriteria pertanyaan yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Silakan saya berikan waktu 15 menit. Baik rekan-rekan, tadi telah saya berikan waktu untuk berdiskusi dan saya juga menyampaikan tadi silakan aja sumber-sumber ya kamu bisa mencari di internet online silakan. Karena apa? Kita sekarang ini untuk memecahkan sebuah kasus harus mencari kebenaran juga. Tidak bisa kita merekayasa atau yang dikatakan miskin informasi. Itu tidak dianjurkan. Karena apa? Efeknya nanti terhadap kesimpulan yang semestinya tidak seperti itu kok menyimpulkannya salah seperti itu. Jadi silakan saja rekan-rekan mahasiswa ya kelompok-kelompok untuk mencari sumber secara online. Baik, kita mengacu ke pertama tadi. Saya kembali lagi ya ke slide sebelumnya. Yang pertama, kita akan bahas ini dari pengamatan kamu video tadi. Mengetahui apa yang terjadi. Kira-kira siapa yang ingin berpendapat? Pemenang kira-kira? Silakan. Silakan, Didi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi Mufa. Saya izin menjelaskan pendapat saya, Pak. Silakan. Dilihat dari video yang sudah kita saksikan bersama, saya akan menyampaikan pendapat hasil dari kelompok kami bahwa adanya kerusakan yang terjadi pada mesin ESAP secara tiba-tiba setelah diidentifikasi. Ternyata pemakaian motor yang lama sehingga dapat terjadi proses korosi yang mana dapat menyebabkan material menjadi lebih tipis. Selain ini, adapun hal lainnya mungkin diperkirakan karena kurangnya beberapa tahapan proses. Misalnya seperti pengaplikasian cat anti karat yang kurang tepat sehingga bisa mempengaruhi efisiensi mesin tersebut. Baik, jadi dari apa yang kamu sampaikan, apa yang jadi inti utamanya tidak dilapisi oleh cat anti karat? Dilapisi Pak, tapi mungkin kurang. Kurang ya. Terus ada lagi yang menjadi isu pertama? Pemakaian yang terlalu lama Pak. Terlalu lama. Sehingga proses korosi itu menyebabkan material menjadi lebih tipis. Baik, terima kasih. Yuk, berikan aplaus untuk kelompok. Nah, baik. Luar biasa sebagai tadi kelompok 4 ya. Silakan yang ada kelompok lain untuk memberikan pendapat berkaitan dengan poin pertama. Mengetahui apa yang terjadi bisa dilihat dari secara alami, tidak harus dilihat dari proses produksinya. Ya, bisa dilihat dari kondisi geografis juga bisa. Ya kan? Kelembaban dan sebagainya juga bisa. Ya kan? Karena apa? Karena yang namanya yang membuat atau yang merakit itu masih manusia, pasti ada kekurangan. Kalau kita melihat informasi di pabriknya itu masih 70% manusia yang menjadi operator. Silakan kelompok lain berpendapat.
Silakan. Siapa yang bisa? Silakan. Salam. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Rizky Senata, saya dari kelompok 1. Ya, silakan. Menurut saya ini Pak, bahan yang dilakukan, yang dibuat itu dari tahun 2019. Kan SAP kan dari tahun 2019 sampai sekarang ini Pak. Menurut saya itu bahannya itu berbeda Pak dari yang tahun lalu Pak. Soalnya saya pernah ngecek itu, pas diketok itu dia nampak kerasa kopong gitu Pak mesinnya. Dibandingkan dengan yang Sebelumnya. sebelumnya yang agak lebih padat ya Pak. Baik. Menurut saya sedikit Pak. Oke, jadi bisa diambil intisari pendapatmu adalah tentang tahun produksi. Tahun produksi dan bahan bakunya Pak. Bahan baku. Nah. Baik. Terima kasih. Berikan aplaus untuk selanjutnya ada yang berpendapat atau menambahkan dari kelompok sebelumnya. Silakan. Kelompok 3. Silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Iskakbar dari kelompok 3. Izin Pak, di sini tadi pembahasannya apa itu SAP yang mengetahui apa yang terjadi ya Pak? Ya. Menurut saya tuh bukan dari, mungkin memang dari mesinnya, tapi mungkin dari dia tuh tidak merawat motor tersebut atau tidak mencucinya sehingga kotor, terus melewati jalan-jalan yang bolong. Itu bisa terjadi Pak pada kasus-kasus ini seperti ini. Makanya dalam hal ini kita bisa lebih merawat motor. Oke, berarti apa yang bisa diambil dari pendapat kamu? Dari cara perawatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok berapa? Nyampaikan pendapat. Silakan, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Susi Samtia, saya dari kelompok 6. Baik, silakan. Saya akan menjelaskan tentang yang video sebelumnya kan. Karena pemakaian sudah terlalu lama, sehingga terjadi proses kasih yang menyebabkan material menjadi lebih tipis. Proses apa tadi? Kasih. Korosi. Nah, ya. Salah satunya kemungkinan adalah motor yang digunakan di daerah pesisiran laut mengalami korosi sehingga memproseskan terjadi lebih cepat. Tak hanya itu, ratusan rokok juga bisa disebabkan oleh bekas las yang sehingga natural biasanya cepat berkarat. Oke, berarti kalau yang bisa saya petik pendapatmu itu yang lebih tepat tadi adalah tentang apa? Kondisi geografis, ya, wilayah pesisir, ya kan, pantai. Karena apa? Wilayah pesisir itu dalam. Oke, terima kasih. Yuk, beri aplaus. Baik, selanjutnya yang belum berpendapat nih, silakan. Kelompok 5. Kelompok 2 belum kan? Belum. Kelompok 5, silakan. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelompok 5, ingin menyampaikan mengetahui apa yang terjadi. Dari perencanaan sangat diperlukan untuk kita mengetahui kenapa merek Honda bisa mengalami kerusakan bagian asap motor yang hampir terjadi pada semua merek Honda. Yang bisa kita ketahui dari ini supaya kita lebih merawat motor, terus kita lebih mengetahui kan motor ini ada yang kayak Beat lah. Beat itu ada keluaran terbaru dari 2021. Mungkin dari 2019
terima kasih. Jadi apa inti yang bisa diambil sama seperti kelompok 1? Berarti tentang Tahunnya produksi, ya. Terima kasih. Berikan aplaus. Baik, yang terakhir nih, kelompok terakhir untuk memberikan pendapat yang pertama. Jadi setelah ini saya minta, ya, apa yang harus dilakukan? Masih di pembahasan pertama. Dari yang kamu sampaikan tadi, ambil solusinya, pendapat dari kamu masing-masing tadi, ya. Silakan. Ini yang kamu temukan dulu. Setelah itu baru pendapat. Persiapkan. Nanti ya kembali lagi ke yang awal tadi, yang menyampaikan terlebih dahulu, biar yang terakhir itu berkesempatan untuk mencari alasan yang tepat dari argumen yang telah disampaikan. Silakan. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pamira dari kelompok 2. Di sini Pak, saya menambahkan pendapat dari teman-teman. Ada beberapa faktor juga yang dapat menyebabkan orang motor itu besar negara seperti air laut memiliki kandungan garam yang mampu mempercepat proses karatan pada permukaan berlogam sehingga menyebabkan kerusakan kerangka motor. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, air hujan. Meskipun kandungan garam pada air hujan tidak sebanyak air laut, namun zat asam yang terkandung di dalamnya juga dapat menyebabkan logam maupun besi jadi lebih cepat menyerap. Terakhir, genangan air kotor. Itu juga menyebabkan motor berkarat karena air dan mineral pada kotoran akan bereaksi. Baik, terima kasih. Berarti apa yang dapat diambil dari pendapatmu? Yang pertama tentang air laut, kondisi geografis berarti ya. Yang kedua air hujan. sama, karena kita tropis ya, geografis ya. Yang ketiga Genangan air kotor. berarti pemotong. Iya ya, enggak dibersihin ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan ya. Baik, jadi apa yang telah Anda sampaikan tadi berdasarkan diskusi pada poin pertama itu bagus sekali, karena kalian melihat dari sumber-sumber yang dapat dikatakan terpercaya ya. Bisa dikatakan mungkin dari kondisi geografis. Ya, kalau kita berbicara tentang malproduction tidak selamanya. Karena kalau kita melihat kejadian itu di berbagai daerah. Seperti sampel lah, seperti itu, random dia. Tidak pada saat yang hampir bersamaan terjadi hal seperti itu, dan patah rangka. Tidak. Ya, jadi kesimpulan dari itu, menurut dari pendapat kalian semua itu, saya rangkum, tidak semuanya kita berpendapat itu malproduction. Malproduction itu kegagalan produksi. Tidak. Yang kedua adalah ya, kalau kita kaitkan dengan kondisi geografis kita, ya, berpengaruh. Iya. Ya, iya, penting itu juga harus jadi pertimbangan. Loh Pak, kok ada Pak di daerah Jawa bukan daerah pesisir kok pas apes, ya kan? Mana tahu pas dapat produk gagal lah apa aja gitu kan? Terus yang ketiga tentang tahun perakitan pembuatannya, benar yang disampaikan kelompok 1 tadi, si Rizky tadi, ya kan? Itu sangat berpengaruh. Karena apa yang dijelaskan di sini pun juga diterangkan di video tadi. Dari hasil produksi, ya, dari tahun berapa yang sudah menggunakan desa 2000 ke atas ya, 2019 ke atas itu yang terjadi. Sedangkan di bawah dari tahun 2019 belum ada. Kenapa itu? Ya, karena namanya sebuah perencanaan ya. Tidak selamanya, walaupun maaf aja, sebuah perusahaan yang sangat besar brandnya. Ada sebagian orang mengatakan kalau dia tidak sesuai dengan apa yang dia kendaki, khususnya tentang mindednya, pemikirannya, aku kalau nggak produk A, aku nggak mau beli. Tapi ini yang terjadi, fakta. Dampaknya apa? Nanti kita diskusikan.
Ya, jadi itu tadi tidak selamanya brand yang sangat besar aman selamanya dalam kualitas produk. Oke, paham ya? Oke. Selanjutnya apa? Tentang kebersihan. Ini kalau sudah tentang kebersihan ini tentang individu, cara merawatnya itu kita kembalikan ke konsumennya. Makanya pihak ya dealer tersebut, kenapa dia juga tidak mau menerima keluhannya? Karena mereka percaya bahwa perawatan tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar untuk klaim. Benar nggak? Karena contohnya, kalau kita barang elektronik, kita ingin mengganti dengan sebagai jaminan ya untuk mengganti produk yang baru. Dia ada aturannya, pemakaiannya harus normal, standar dan sebagainya. Tapi kalau dengan seperti ini bisa terjadi. Oke, jelas ya? Jelas. Bagus. Jadi saya minta untuk pemecahan solusi dari apa yang telah kalian sampaikan masing-masing kelompok. Nanti kita mulai dari kelompok 3. Berikutnya tadi yang kedua siapa? Menurut kalian solusi dari apa yang kamu sampaikan tadi apa? Silakan dicari jawaban solusi menurut pendapat kelompok masing-masing dari apa yang telah dipaparkan. Sudah selesai? Oke, bisa kita mulai? Baik, untuk kita mulai kelompok pertama tadi. Ketiga, sorry. 4 ya? Baik, kelompok 4. Solusi ya. Baiklah, saya akan menyampaikan solusi dari apa yang terjadi buat opini kelompok kami tadi. Menurut kami solusinya yaitu bisa melakukan servis secara berkala dan secara teratur. Jadi mungkin kalau misalnya kita servis secara berkala dan teratur kan sebelum parah dan pengeroposannya sampai menipis itu kita bisa antisipasi dulu. Jadi mengurangi bahaya yang akan terjadi di depan. Baik, terima kasih. Yuk berikan aplaus. Baik, jadi apa yang disampaikan solusinya pada poin pertama itu tolong dicatat ya, menjadi catatan untuk kita jadikan nanti sebuah laporan penelitian nanti untuk dikembangkan ya. Baik, selanjutnya Pak, silakan solusinya dari apa yang Pak sampaikan. Dari solusinya yang bisa kami bikin ini atau menggunakan bahan yang dibawa dari tahun 2019. Saya sendiri yang pakai motor yang memang terbuat dari 2021, beda memang dari motor yang terbuat dari di bawah 2019. Motor saya yang dari kakinya aja misalnya nih, motor kita itu memang jarang kalau kita rawat, kalau memang
akan keropos. Kayak motor saya sendiri memang terjadinya keropos. Jadi kayak air asin karena jarang dirawat. Kemarin juga saya juga dapat info dari pergi ke dealer, itu motornya memang jarang dirawat. Oke, kesimpulan perawatan harus rutin, terutama dari diri sendiri ya, dari yang kita memiliki motor itu. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Baik, selanjutnya siapa yang mau berpendapat? Silakan solusinya. Ya tadi kan saya masalah perawatan ya Pak. Perawatan itu kan yang pastinya kita mengecek motor kita setiap hari, terus setiap pagi kita panasin. Terus perawatan itu kayak mengecek mesin secara rutin juga Pak. Terus menghindari, tadi saya bahas kayak jalan bolong itu kalau bisa kita mencari jalan yang lebih baik, lebih bagus sehingga tidak terjadi yang kita inginkan. Terus juga ini sebenarnya ada manfaatnya juga sih Pak. Manfaatnya itu menghilangkan kebiasaan kita dalam berkendara, tidak sembrono. Oke, baik sekali. Berikan aplaus. Ya, tentang perilaku ya. Selanjutnya mohon yang lain di dalam itu juga aktif. Karena ini berpengaruh juga terhadap nilai yang akan saya input. Karena kalau aktif nanti akan saya berikan poin seperti biasa. Kalau sudah mencapai berapa poin, ya nanti akan saya bebas tugaskan dari tugas yang sangat menyeramkan. Iya kan? Iya, kamu pun udah kapok juga kan? Daripada kamu buat tugas ya, dengan nanti saya mengecek melalui Turnitin, mendingan kamu aktif di kelompok. Jadi kamu bisa bebas tugas sesuai syarat yang saya tentukan, ya. 3 kali aktif, keaktifan saya bebaskan tugas. Selanjutnya dari kelompok, baik silakan. Nah ini aktif ya, berkombinasi, silakan. Menurut saya solusinya adalah membuat dari bahan yang lebih berkualitas lagi atau memakai produk yang lama dari yang di tahun 2019 ke bawah. Terus ketika sudah selesai membuat itu, kita riset kembali lebih lanjut. Siapa yang riset? Itu Pak, yang kita membuatnya itu Produk. Produksinya, Ya. pabriknya ya, tukang ya. Ya. Udah baik. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Yuk, berikan aplaus. Saya paham kalian ini kan juga nggak selamanya orang kota kan. Jadi bahasa kalian ini kadang katrok juga ya. Campur-campur kan. Iya. Coba kelompok yang selanjutnya pakai logat-logat Jakarta yang gitu ya. Baik, silakan bergantian yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diamanda Laini, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memberi solusinya. Tadi kita mengetahui adanya penyebab korupsi pada motor karena kekurangan perawatan pada motor. Solusinya yang dapat kita lakukan: 1. Rutin mencuci motor. Pastikan untuk selalu mencuci motor serta memperhatikan bagian sudut-sudut untuk memastikan tidak ada kotoran yang masih menempel. Yang kedua, lapisan kendaraan dengan bahan anti karat. Lapisan kendaraan dengan menggunakan bahan anti karat pada bagian yang tersembunyi dan jarang terlihat. Oke, berarti kalau saya melihat nih juga ada yang membahas tentang individu ya. Kalau kita berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, kira-kira bagaimana itu? Ya, kalau misalnya di luar, kalau di ke pemoto nih ya memang susah ya. Iya lah. Iya, satu nggak sempat, alat juga banyak aja. Satu nggak sempat, ya kan? Kerja, ya kan? Banyak tuh. Alasan mereka. Saya waktunya Pak. Saya waktunya, apalagi kalau udah ngomongin hujan terus Pak. Nah, iya. Ya? Terus hujan lagi.
teman dari tadi ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Pamuna. Saya akan mengasih solusi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya rangkaian pada. Pertama itu Yang kata apa? rangkaian. Oh, iya. Yang pertama itu perawatan rutin, terus itu lindungi rangka dengan pelindung bodi. Lindung bodi. Ya, Sampai mana? Ah. Oke, cover ya. Ya. Hindari overloading, jangan melebihi batas beban maksimum yang ditentukan pabrik. Yang keempat, waspada faktor eksternal seperti cuaca buruk, permukaan jalan yang buruk atau kendala lain yang tidak perlu perhatian sekali. Oh gitu. Bagus. Ya, berikan aplaus. Oke, tadi ada dibahas nih tentang berat. Iya kan? Benar. Iya. Saya juga sekarang juga ada pakai salah satu brand ya. Kemarin saya gunakan itu saya kan, istri saya juga mirip-mirip dengan saya kan, sama anak saya satu. Sama saja. Aman. Iya, tapi kalau kita kembali lagi tetap lah ya tentang kualitas produk ya. Ada lagi silakan yang mau pendapat. Udah selesai ya? Baik. Jadi tadi kamu harus catat ya. Yang pertama apa yang jadi pertanyaan tadi kamu? Berkaitan dengan apa yang terjadi. Berarti ini secara alami dulu. Ya kan? Terus yang kedua kamu menjawab apa yang kamu tanyakan tadi. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, baik itu dari internet, kamu browsing dan sebagainya, silakan dicatat. Yang akan nanti kita jadikan sebuah laporan penelitian. Itu nanti ditambahkan lagi dengan sumber-sumber. Nanti saya jalan di akhir perkuliahannya. Baik, selanjutnya kita masuk yang kedua. Sebelum masuk yang kedua, saya akan memberikan satu pertanyaan ya, yang jika nanti dijawab dengan benar, saya kasih bonus. Kamu tidak mengerjakan apa yang saya kasih tugas di akhir perkuliahan pembelajaran. Karena kalian juga paham tugas saya itu seperti apa berarti. Baik, saya kasih tahu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebelum masuk ke poin kedua. Apa kesimpulan yang dapat kamu rangkum dari keenam kelompok ini? Langsung siapa dah? Silakan. Menurut saya kesimpulan yang dapat saya dapatkan adalah tidak semuanya kegagalan produksi. Kondisi geografis juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Tahun penerbitan juga, karena tadi kan di bawah 2019 itu lebih baik daripada di atas 2019. Terus itu tidak selamanya brand besar atau ternama aman dan dapat dipercaya. Baik, tepat sekali. Tapi kalian masih ada kesempatan di poin kedua dan ketiga. Ya. Jadi hari ini ada 3 kandidat yang tidak akan mengerjakan tugas jika dapat menyimpulkan. Jadi tolong perhatikan. Jadi pendapat dari kelompok-kelompok itu jangan dicuekin, ya. Nanti akan masuk ke pertanyaan ketiga, kamu harus bisa merangkum. Itu nanti tulisnya. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaannya. Mengetahui mengapa hal itu terjadi. Apakah tadi sudah ada jawabannya? Mengetahui mengapa hal itu
spesifik dari perencanaan atau pengendalian, tidak berdasarkan dari perawatan individu. Jadi kita coba fokus di nanti keterkaitan dengan pemasarannya. Berarti kalau sekarang tentang malproduction, berarti kaitannya nanti tentang mata kuliah kita. Kalau tadi juga sedikit banyak tentang individu dari masing-masing rekan-rekan nih tentang perawatan ya. Sekarang saya minta fokusnya pada perencanaan serta pengendalian. Silakan kelompok mana yang ingin berpendapat. Kita sudah mulai mengerucut ya ke fokus pembahasan tentang perencanaan dan pengendalian, planning dan controlling. Baik, selanjutnya ya kita akan melanjutkan dari diskusi yang kita bersama-sama lakukan ya dari kelompok masing-masing kelompok. Saya ingin mengetahui nih untuk poin yang kedua, mengetahui mengapa hal itu terjadi ya tolong kaitkan dengan perencanaan serta pengendalian. Silakan siapa yang berpendapat. Silakan kelompok yang telah kelompok kami mencari tahu dari sumber-sumber terpercaya ya Pak. ya. Jadi di brand tersebut itu karena proses produksinya itu ternyata masih menggunakan tenaga manusia Pak sebagai besarnya. Jadi mungkin hal itu juga mempengaruhi untuk produksinya, mungkin ada kesalahan atau ketidaktelitian karena itu nggak menutup kemungkinan karena kan itu tenaga manusia yang berbeda-beda gitu kan Pak. Nah lalu dan untuk yang Keropos sendiri itu kan tidak mungkin brand itu kan itu sebuah brand besar, jadi tidak mungkin melewatkan pengecekan yang miss gitu ya Pak. Jadi mungkin di sini bisa disimpulkan kan kalau karat itu pengecekannya butuh waktu yang lama untuk kita tahu apakah produk ini anti karat atau tidak, atau enggak cat karat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah kalau misalnya di bagian QC-nya seperti itu, kayak untuk pengecekan karatnya kan mungkin pas dicek oh oke, ini catnya udah oke nih, tapi kan kita nggak tahu Pak ke depannya pas dipakai itu berapa jangka waktunya. Nah gitu Pak. Baik, terima kasih. Yuk berikan aplaus. Baik. Jadi yang dapat diambil inti dari kelompok 4 tadi, yang pertama tentang masih banyaknya ya atau persentase terbesar itu masih menggunakan tenaga manusia sebagai operator. Berbeda dengan negara maju ya yang semuanya mungkin 95% sudah robotik. Ya, itu satu. Yang kedua tentang berkaitan juga nih tentang tenaganya nih, tenaga operatornya itu untuk karet ya, kalau nggak salah tadi mungkin mereka itu tidak semuanya juga secara rapi untuk melapisi misalnya ya, sehingga kalau kita memang masih banyak menggunakan tenaga manusia itu yang akan dialami salah satu bisa logis secara logis. Baik, selanjutnya kelompok berapa lagi? Silakan. Yang sudah selesai untuk memberikan pendapat, silakan. Kelompok 1. Ya kan? Oh ya. Silakan nanti ditambahkan ya. Oke, silakan. Menurut Rizky ya Pak? Ya. Ini dikarenakan titik bobot dan titik kelasnya itu dijadiin satu Pak ya. Pas di titik kelasnya itu. Seperti yang ada di foto itu. Oh. Berbeda dengan yang di Suzuki atau apa, titik bebannya itu dia berbeda Pak sama titik las. Oh, berarti Jadi kalau berfokus dalam satu titik dia jadi berat Pak. Jadi bebannya melebihi kapasitas gitu. Iya, tidak gaya itu tidak terkendali. Iya, sama Pak. Ada lagi? Itu aja sih Pak menurut saya. Oke, ada yang bisa menambahkan?
Belum ada. Oke, terima kasih. Kalau dilihat desain mungkin dari beberapa pengamatan yang kalian lakukan, salah satunya rangka ini memang berfokus hanya satu titik, sehingga beban itu memang satu titik yang menahan gitu. Makanya terjadi seperti itu, bisa jadi. Ya, sedangkan untuk brand yang lain berbeda, desainnya berbeda, tidak tertumpu pada satu titik, gitu ya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? Silakan. Saya mengapa hal itu terjadi? Karena desain yang buruk, kesalahan dalam desain struktur dapat menyebabkan ketidakstabilan yang mengakibatkan rangka ESA patah. Yang kedua, penggunaan material yang tidak cukup kuat atau berkualitas buruk dan konstruksi. Oke, berarti apa yang bisa diambil kesimpulan? Satu, material, yang kedua desain. Oke, terima kasih. Yuk, berikan aplaus. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Silakan kelompok 3. Menurut saya, karena pembuatan rangka ESAF ini menggunakan metode press dan laser welding sehingga rigid atau kaku dan minim sambungan. Jadi kan karena minim sambungan hanya ada satu sambungan, jadi hanya satu titik itu Pak yang terfokus. Baik, jadi apa yang bisa kita ambil dari ini? Metodenya. Metode. Terima kasih. Yuk, berikan aplaus. Silakan kelompok terakhir ya. Ada berapa kelompok lagi yang belum berpendapat? 1, 2. Ya kan? Yuk, siapa? Yang ini sudah ya tadi si Nora. Oh iya, ini. Yuk, silakan kelompok 2 berpendapat. Yuk. Silakan. Jangan takut salah. Kita belajar. Kalau harus selalu benar, berarti kita tidak belajar. Ya, kita sudah tahu semuanya. Ya, silakan. Kelompok berapa lagi yang belum tadi? Ya, kelompok. Mau berpendapat? Andre? Ya, siapa namanya? Silakan. Gak apa-apa. Jangan takut salah. Menurut dari riset yang kami ketahui, ini terjadi tentunya karena pembuatan kerangka produk Honda dari tahun 2019 hingga saat ini memang masih menggunakan produk ESA, yang dimana kita ketahui produk ESA tersebut tentunya kurang tahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan adapun apalagi jika motor sering terkena air asid, pasti kerangka motor tersebut akan cepat keropos, sehingga tentunya kita harus merawat motor tersebut. Dan seperti juga yang kita ketahui, material yang digunakan ini mungkin masih kurang dibanding tahun sebelumnya, dan tentunya kita juga masih tentunya perusahaan Honda tersebut masih menggunakan tenaga manusia juga, sehingga memang pada proses pembuatan motor tersebut kurang teliti. Oke, berarti kamu rangkum semua ya. Luar biasa. Ya, yang bisa kita ambil yang pertama apa tadi, tentang balik lagi tentang kondisi geografis, ya kan? Memang kalau kondisi geografis memang kita tidak bisa lepas dari itu. Kita negara kepulauan ya, daerah kepulauan ya, yang dikelilingi oleh laut. Ya, tergantung tadi baliknya lagi terhadap perawatan lagi. Sudah kondisi kamu itu tinggal di pesisir, jarang lagi kamu cuci, ya kan? Bisa jadi. Baik, terima kasih, berikan aplaus. Sekarang yang terakhir, Pak Amin, silakan. Mimi, silakan Mimi. Ayo Mimi. Teman udah capek tuh nih. Berikan tanggapannya. Gak apa-apa. Kalau kamu masih berpendapat seperti yang di awal tadi juga gak apa-apa. Oke, don't worry baby. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembuangan air pada bagian bawah frame yang terlalu kecil, sehingga air dan lumpur akan mengendap dalam jangka panjang, dan hal itu berpotensi menimbulkan oksida pada material logam. Oksidasi pada material logam, dan secara gradual akan menghabiskan bahan logam yang ada. Betul. Ya, dari tadi kita belum bahas nih tentang ini tadi. Terima kasih ya, Mami. Kita langsung dulu. Jadi memang saya lupa juga ya. Kemarin saya sudah melihat itu. Yang disampaikan Mami tadi tentang apa? Tentang lubang pembuangan air. Ya, jadi kecil lubangnya. Sehingga apa? Air itu tidak lancar. Bahkan kalau dia tertutup dengan kotoran misalnya ya, kotoran itu dia akan tersumbat. Kalau sudah tersumbat, air itu akan tergenang. Terjadilah proses oksidasi atau biasanya kalau yang disebut korosi. Kalau sudah seperti itu lama-lama berkarat. Kalau sudah berkarat, patah. Ropos dan patah. Mantap. Keren-keren. Nah, sekarang tiba kesimpulan kan? Ada yang belum? Sudah semua kan? Saya ingin tahu kalau memang kalian dari masing-masing kelompok mengamati, mencermati dari hasil diskusi. Pertanyaannya tetap sama ya. Siapa yang dapat menjawab akan bebas tugas dari apa tugas yang akan nanti saya berikan. Tadi udah dapat satu, tenang ya. Pertanyaannya adalah dari apa yang sudah didiskusikan berdasarkan dari pengamatan yang kedua, ya. Judul penelitian apa yang tepat? Coba kamu berikan judul kaitannya dengan pembahasan itu. Tapi dari rangkuman ya, kira-kira yang sedikit lebih tepat. Berapa lebih tepat? Ya. Usulan judul. Santai bro. Silakan, ayo. Ini. Ada yang tahu? Belum ada. Saya berikan dua alternatif judul. Jika dirasa mendekati tepat, akan saya bebas tugaskan membuat tugas. Free tugas untuk pembelajaran hari ini malam ini. Silakan, berarti kesempatannya ada dua nih. Silakan. Saya buka. Ayo silakan, lanjutkan aja.
yang diperoleh. Berdiri. Iya, kalau bisa berlari. Pengaruh pengendalian dan perencanaan mesin ESA terhadap pengaruh pengendalian dan perencanaan mesin ESA pada Honda terhadap tingkat kepuasan konsumen. Boleh, ya, bagus, ya, silakan, yuk, berikan dulu. Mana nih yang depan? Tadi sudah berat. Oke ya. Sorry bro. Ayo, satu lagi kesempatan ya. Metode pengusahaan. Apa satu, Pak? Suruh dulu. Ayo, silakan. Judulnya Judulnya. Iya Pak, judulnya. Usulan judul. Usulan judulnya adalah metode pengelasan yang masih 70% dibuat oleh manusia. Karena ya, kenapa dibilang 70%? Karena menurut Saya cari di internet itu. apa? Jangan diapain. Lagi tri. Yang masih 70%. Ini dari kesimpulan yang tadi kan Pak? Iya. Ya, yang dari 70% itu saya ambil dari teman-teman saya itu dibuat. Emangnya ada yang bukan temanmu nih? Teman-teman. Oh iya. 70% itu saya ambil dari teman-teman saya. Judulnya itu? Oh bukan. Ya, saya bilang 70% itu dapat dari mana? Oh iya iya. Gitu. Dan ya, judulnya itu Pak tadi metode pengesalan pengelasan yang masih 70% dibuat oleh manusia. Ya. Cukup. Ya saya sangat apresiasi ya. Dan tidak berpendapat sama sekali. Jadi kamu mengerjakan tugas setengah. Tadi kira kesimpulan. Kalau ada 3, ya paling tidak kamu mengerjakan 2. Satunya gratis. Tidak apa-apa setengah. Perlunya kualitas desain dan material yang baik pada suatu produk. Ya betul, tepat. Yuk. Perlunya kualitas desain dan material yang baik pada suatu produk. Saya kasih free tugas 2 kali pertemuan. Oke, berarti sudah paham kalian? Ya. Jadi memang harus seperti ini ya. Jadi kalau kita berdiskusi kelompok, mohon diperhatikan dari pendapat kelompok yang lain, gitu ya. Jadi kamu sudah, karena apa? Jelas, tujuan terakhir kita adalah membuat laporan, ya. Yang nanti hasil dari laporan itu berbentuk artikel atau jurnal. Manfaatnya apa? Ya sangat besar sekali. Kita publish. Publish yang seperti apa? Ya bisa di OJS ya, Open Journal System, ya bisa nanti saya harapkan kamu publish di Sintanam, gratis itu Sintanam. Tapi nama kamu sudah tertera, lu browsing, ya ketik aja Norah muncul, termasuk nanti nama artikelnya, jurnalnya, kan keren, ya kan? Kamu membahas fokus tentang manajemen pemasaran misalnya, ya berkaitan dengan quality misalnya, ya kan? Bisa juga dari permasalahannya, bisa juga dari inilah temuan-temuan kalian. Oke, paham ya? Jadi mari kita berlomba-lomba untuk dapat
setiap kali yang kita diskusikan ada hasil luarannya berupa artikel. Saya harapkan itu. Memang saya katakan tadi pada setiap akhir semester, tapi kalau boleh, ya, setiap kali pembahasan yang berbeda, ya, setiap kali pertemuan yang berbeda, wujud satu sebuah artikel. Tidak harus dari masing-masing kelompok, tidak. Tapi dari hasil pembahasan tadi, kamu diskusikan bersama-sama. Ya, diskusikan bersama-sama. Bisa nanti satu kelompok ini dibentuk lagi, satu ruangan ini teman-temanmu, ya, hasil kesepakatan bentuk lagi. Karena apa? Masing-masing artikel itu maksimal 6 nama. Bagaimana ini bisa satu artikel misalnya? Kelompok 1 dan 4 bisa satu artikel, ya kan? Kelompok 5 ya, 5 dan kelompok 2 satu artikel, kan keren. Wujudlah nanti ada 3 artikel dalam satu pertemuan. Ini memang sudah digaungkan. Standar nasional pendidikan perguruan tinggi harus seperti ini. Ya, jadi kita bagaimana menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Dapatnya dari mana? Dari studi kasus tadi. Makanya Mas Menteri mengeluarkan aturan, ya, turunannya adalah salah satunya adalah pembelajaran dengan metode kasus. Ya kan? Jadi kalau setiap pertemuan kita membahas tentang kasus yang kita bahas, sesuaikan dengan program pembahasannya tentang apa, saya yakin, 1000 yakin, ya, kita di Universitas Ibnu Sina, khususnya di program studi S1 akuntansi, akan memperoleh akreditasi unggul. Kalau ya akreditasi unggul sama kalau dulu akreditasi A. Dan kalau sudah dapat unggul atau akreditasi A, karena keaktifan juga dari mahasiswa, ya, dalam mempublish artikel, ya, itu akan sangat baik. Itulah sebetulnya hasil luaran yang akan dituju. Seperti itu, ya. Ini sebagai motivasi untuk kalian supaya lebih aktif. Baik, kembali lagi ke poin ketiga. Sepertinya poin ketiga itu tadi ada sedikit sudah disampaikan. Ya, kira-kira. Ya kan? Menentukan tindakan selanjutnya. Ya kan? Berarti apa ini? Ada nggak? Berarti ini solusi ya? Ya kan? Pak, berarti kalau begini aja, supaya enak, supaya nanti menjadi sebuah laporan yang utuh, ya. Karena dari awal itu kita mengetahui apa sebetulnya terjadi. Yang kedua, bagaimana pemecahannya, kan, seperti itu ya. Yang ketiga, tindakan yang harus dilakukan. Terutama kalau tindakan yang harus dilakukan ini tentang evaluasi pengendalian. Ya, dari pengendalian tadi adalah monitoring pengawasan. Saya ingin poin yang ketiga, masing-masing kelompok membahas tentang monitoring atau pengawasan. Silakan, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik, ya, setelah kalian mendiskusikan, ya, antar kelompok, ya, dari kelompok kalian masing-masing, saya ingin pendapat dari kelompok masing-masing berkaitan dari permasalahan yang ketiga. Silakan, siapa? Silakan Meli. Meli kelompok berapa ya? Kelompok 3 Pak saya. Oke, silakan. Baik, ketiga ini menentukan tindakan selanjutnya. Di sini saya bahas dari manajemen KHM-nya ini apa? Ya. Mungkin manajemennya itu memulihkan kepercayaan konsumen terhadap citra produk KHM ini. Caranya yang pertama mungkin dengan mengevaluasi apakah rangka yang rusak itu terjadi karena produk gagal atau karena kurangnya perawatan dari masing-masing individu. Nah, yang kedua mungkin dari hasil evaluasinya itu manajemennya itu melakukan investigasi
Nah, investigasinya itu mungkin saran saya ya Pak, dilakukan dengan transparan. Kalau dilakukan dengan transparan mungkin akan membuat konsumen ini percaya lebih gitu Pak. Nah, selanjutnya jika memang rusaknya itu karena produk gagal, itu harus di-recall. Yang terakhir mungkin manajemen harusnya membuka layanan khusus rangka ESA yang rusak. Baik, ya itu ya. Jadi apa inti yang bisa kita ambil? Memulihkan kepercayaan konsumen. Melalui? Memulihkan. Ya, melalui yang tadi kamu sebutkan jawab. Evaluasi dan pengawasan. Transparan. Oke. Sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Bagus sekali ya. Wah, ya. Dari memberikan evaluasi, dilihat dari tadi apa namanya? Ya, transparan. Transparan. Ya, kalau bisa dikatakan transparan itu berkaitan mungkin kalau sekarang harus publik ya. Ya. Karena kita transparan tidak hanya sebatas di perusahaan aja, internet tidak, ya. Supaya apa? Kalau kita publish ya, kita publish di luar, ya, tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, ya, untuk menangani hal ini. Kita sampaikan informasi secara transparan, sehingga nanti berdampak terhadap kepuasan konsumen, kepercayaannya makin tinggi kan begitu. Apa lagi? Silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Di sini saya memberi pendapat dari kelompok kami, yaitu pengawasan kita harus menjaga dan merawat motor tersebut agar lebih awet pemakaiannya. Selanjutnya ditambahkan. Baik, silakan ditambahkan. Dari saya Pak, penambahan dari saya itu Pak, kayak perumpamaan lah, saya juga pernah kerja di PT perakitan sepeda. Sepeda itu mungkin juga pengawasan di sini dari motor tersebut sama sepeda mungkin agak sama ya Pak. Kemarin saya juga di sana kerja sebagai QC. QC itu juga punya mungkin kesalahan kayak operator lah. Sepeda itu kami kemarin merakit juga ada kesalahan, kami kirim ke Singapura. Barang itu ternyata dari Singapura menginformasikan bahwa barang yang kami kirim ke sana itu lapisannya tipis. Bisa terjadi di Honda ini juga mereka lapisannya terlalu tipis, jadi kayak mengalami kerugian. Kerugian itu dari PT kami akhirnya membayar ke PT Singapura. Mungkin bisa di sini juga PT Honda ini pengawasannya mungkin kurang efisien ya Pak, kayak kurang lah evaluasi mereka. Namanya juga kita manusia kan kerja, mungkin ada kurang-kurangnya lah, mungkin mereka memang kurang, ada yang kurang atau pengecekannya juga memang kurang. Itu ya? Oke, berarti yang dapat saya sedikit simpulkan dari pembahasan tentang berbicara tentang QC. Mungkin ada sebagian rekan-rekan mahasiswa juga belum tahu nih QC itu apa? QC quality control. Ya, biasanya kalau quality control ini memang manusia itu sebagai operatornya, ya, yang melihat, mengecek kembali ya sebelum produk tersebut dipasarkan, ya kan? Nah, sekarang terjadi jika terjadi misalnya kegagalan ya dari arti pengawasan dari QC itu sendiri, ya kan? QC itu sendiri berarti yang akan mengalami kerugian adalah PT atau kita sendiri, ya, nah, seperti itu. Karena pihak yang di sini pihak kedua ya itu tidak mau menerima dari produk yang kecacat lah dikatakan begitu ya. Oke, berarti berkaitan dengan QC ya, ya kan? Operatornya ya, menimbulkan kerugian. Ya, oke. Terima kasih, yuk berikan aplaus. Baik, ada lagi? Ada lagi? Silakan.
Menentukan tindakan itu seperti memberikan garansi kepada konsumen atau mengembalikan rangka ESA ke konsumen yang sudah rusak. Menurut saya itu. Jadi apa yang bisa diambil dari intisari yang kamu sampaikan? Merecall. Oke, bagus. Ya, terima kasih ya. Merecall itu salah satu cara untuk konsumen tidak lari. Karena apa? Dia percaya. Apalagi terhadap brand yang besar. Iya kan? Cuma ini apakah sudah dilakukan atau belum? Sepertinya informasi belum. Baru mengklarifikasi. Ya, seperti itu. Baik, bagus sekali berkaitan dengan malproduction, melakukan recall. Ya. Oke. Recall itu penggantian ya. Penggantian maknanya penggantian spare part yang rusak. Ada lagi? Silakan Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang tindakan selanjutnya. Ya. Sebelum kita mengembalikan kepercayaan kepada konsumen, kita harus meminta maaf dengan cepat dan tulus kepada pelanggan. Caranya gimana? Ya, caranya mengakui kesalahan. Iya. Mengakui kesalahan yang ada serta bertanggung jawab untuk tidak mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, mengganti desain kerangka yang lebih baik dan kokoh. Memperhatikan saluran pembuangan air dalam kerangka tersebut dengan ukuran yang proporsional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan secara ganda. Pihak brand tersebut perlu meningkatkan customer service tentunya dan meningkatkan sosial media bisnis tersebut. Selanjutnya, memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak pelanggan. Menghargai pelanggan dengan memberikan mereka hadiah dalam bentuk potongan harga, kupon, tunjangan loyalitas tambahan, dan sampel atau stiker gratis dari produk atau layanan bisnis tersebut. Yang terakhir, menampilkan ulasan dan testimoni kepada pelanggan. Testimoni ini merupakan salah satu cara mengembalikan kepercayaan pelanggan, sebab citra atau reputasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Sekian dari saya. Sudah dirangkum semua. Yang belum tak dapat sudah ada disampaikan semua. Ya, kita sudah selesai kita. Ya, ada cukup ya. Sudah dirangkum semua dan ya, oke ya. Terima kasih gue. Bagus ya, sudah dirangkum dari kelompok 4 semua semua gitu. Ya. Nanti tinggal kalian ini ya, yang saya sampaikan tadi ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, tolong mungkin juga dikolaborasikan ya, mungkin dikorelasikan dengan pendapat kelompok masing-masing. Bisa ditambahkan kayak tadi kan, apa recall? Tadi belum ada kan recall. Cuma sisinya kamu dari produk, recall, dia dari komunikasi. Benar kan? Informasikan. Kalau dia dari produk, recall. Produk yang cacat. Ya. Baik, oke ya. Jadi untuk analisa kasus 1 itu ada 3 telah selesai. Jangan lupa ya, nanti untuk hasil dari diskusi kita masing-masing kelompok ya, berdasarkan dari 3 poin itu dicatat ya, kamu kembangkan lagi ya, untuk dijadikan sebuah laporan ya. Baik, selanjutnya saya sedikit analisa. Ini, sini saya
akan mengingatkan ya, pada pertemuan awal kita kan sudah berbicara tentang manajemen. Ya, manajemen ini tidak bisa terlepas dari 4 faktor utama. Ya, yang pertama tentang planningnya. Ya, tentang tadi kalau kita berbicara tentang perencanaan ini, planning, ya, organizingnya, bagaimana dari rencana itu bisa dibagi tugas berdasarkan bidang masing-masing, tugas masing-masing, itu organising. Selanjutnya telah melaksanakan organising, baru activating. Activating apa? Pelaksanaan. Ya, pelaksanaan itu tadi, kalau berkaitan dengan kasus tadi yang mungkin produksinya, mulai kan, produksinya, bagian mengisi beda dan sebagainya itu kita tadi di organisingnya, ya kan. Setelah pelaksanaannya jangan lupa ya, sebelum didistribusikan kepada konsumen ada pengawasan dulu, baik internal bahkan eksternal. Eksternal seperti apa? Lihat analisis pasarnya seperti apa, ya. Jangan sampai nanti informasi ya yang tidak baik berkembang pesat. Contohnya seperti ini, karena tidak segera ditangani, maka informasi, apalagi sekarang sudah sosial media ini luar biasa. Orang hanya merekam 10 detik saja bisa sudah seluruh dunia itu tahu, apalagi di brand besar. Makanya ada pengawasan di sini memang harus memang tertata ya, harus dilaksanakan ya, seperti itu. Selain itu juga berkaitan dengan pemasaran. Ya, kalau kita tinjau pemasaran itu, di sini kita bisa melihat sebuah panah naik ya, ceritanya kalau kita melihat secara spesifik. Maknanya apa? Setiap perusahaan tidak akan mau mengalami kerugian. Betul apa betul? Betul. Ya, harus mengalami keuntungan. Kalau sudah dia mengalami kerugian, dilihat, ditinjau, dianalisis apa yang menyebabkan kerugian. Makanya tadi kita berbicara tentang pengendalian. Ada evaluasi. Evaluasi segera dilakukan. Kalau tidak segera dilakukan, perusahaan tersebut akan rugi. Kenapa? Timbul kepercayaan konsumen itu untuk tidak menggunakan produk itu. Kalau kita berbicara dengan dari teori, dari Philip Kotler, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dalam keuntungan. Ini yang sangat kita garis bawahi, keuntungan. Oke? Jadi kalau rekan-rekan mungkin sekarang berbisnis, Pak, saya mengalami kerugian, biasa, itulah namanya bisnis. Tidak ada kita memulai bisnis langsung untung. Disitulah kita harus semangat. Kita lihat dari motivasi kita juga. Tidak bisa kita berbicara strategi secara prakteknya saja, tetapi dari individu kita, bagaimana strategi untuk kita bisa menyemangati diri, terutama rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sedang berbisnis. Mungkin salah satunya Nora, saya yakin pernah mengalami kerugian ya Nora, tetapi bagaimana dia bisa survive, ya kan? Ya harus adanya evaluasi juga. Kenapa kesalahan kemarin? Oh, karena kurang cepat nih publish media, atau oh karena desain saya ini ketinggalan nih, ada yang lebih baik lagi. Itu harus dianalisa walaupun kita secara individu, terlebih lagi perusahaan yang memiliki brand besar. Jelas ya? Jelas. Baik, selanjutnya. Nah, ini tiba evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Jadi yang pertama, sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai hubungan perencanaan dan pengendalian secara teori. Ini tadi yang sudah didiskusikan dari rekan-rekan semuanya. Pentingnya sebuah perencanaan. Ya, untuk apa? Pelaksanaan ya dari apa yang sudah direncanakan memang harus sesuai dari perencanaan. Tidak boleh kemana-mana pentingnya. Ya, fungsinya apa?
disitulah pembagian dari tugas, disitulah pelaksanaannya, dan terakhir adalah disitulah kontrolnya atau pengawasan. Ya. Yang kedua, sejauh mana hasil diskusi mahasiswa dari kasus yang ditayangkan melalui video tentang pentingnya pendampingan. Nah, ini juga saya sedikit mengevaluasi ya untuk rekan mahasiswa. Tapi tadi kalau saya lihat sangat baik sekali. Ya, kenapa? Saya memang berharap dari awal yang saya informasikan jangan terfokus hanya satu rekan saja yang aktif dalam kelompok. Tapi malam ini tidak terjadi hal demikian. Memang sudah sepantasnya kamu harus melakukan itu. Jika nanti pembelajaran berikutnya apapun itu, saya berharap juga kamu melakukan seperti ini. Semua mahasiswa harus aktif. Jangan hanya satu saja yang tidak aktif. Satu saja yang aktif. Karena apa? Akan mempengaruhi juga penilaian. Ya, baik. Selanjutnya, nah, oke, ini tugas. Tapi kan tadi ada yang free ya. Ingat itu ya. Itu motivasi dari saya. Makanya lebih aktif lagi. Ya. Tidak hanya untuk aktif deh, tapi siapa duluan. Sudah siapa duluan mendekati tepat. Karena kalau dikatakan langsung tepat, itu namanya bukan belajar. Iya kan? Harus benar semua. Enggak, itu bukan belajar. Tapi bagaimana kita memberikan argumentasi yang mendekati ketepatan dari hasil pembahasan. Oke, tadi ada beberapa mahasiswa yang saya gratiskan untuk membuat tugas. Oke, tugas kalian adalah ini ya. Saya rasa sebetulnya enggak sulit juga. Cuma sekarang bagaimana kamu merangkum menjadi sebuah laporan. Ya, tapi harus ada aturannya. Kalau aturan Pak Andika kalian nggak paham. Iya. Saya ingin tahu aturan saya siapa yang kasih pendapat. Nitin lah pertama. Iya betul. Karena begini deh ya, kita ini sebagai bagian dari akademisi ya. Kita ini dianggap orang-orang pinter oleh orang-orang yang di luar sana. Kuliah, apalagi saya sebagai dosen, ya harus memiliki etika penulisan. Ya. Etika, beretika. Tidak ada aturan yang memberikan ya sebuah tagline bahwa itu memang wajib, tidak ada. Tetapi bagaimana melalui etika kita secara pribadi, terutama mahasiswa, untuk bisa menulis dengan baik. Tidak boleh topas, kopi langsung pasta pindahkan ke tempat yang berbeda, nggak boleh deh. Karena apa? Itu sudah melanggar dari etika penulisan, etika kamu sebagai mahasiswa. Ya, makanya di sini saya memberi pembelajaran bagaimana kamu memiliki keterampilan untuk menulis. Ya kan? Saya juga tidak istilahnya menutup bahwa saran saya kan pernah saya sampaikan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi itulah melalui kamu memparafrasekan. Ya kan? Penelitian aja ATM juga. Dia mengamati dulu dari penelitian sebelumnya, sudah empiris. Ya kan? Seperti ini nanti kamu melihat dari jurnal-jurnal diwajibkan. Jadi tulisan kamu itu nggak sembarangan. Ya, namanya karya ilmiah itu secara logis, bukan merekayasa. Dilihat apakah pernah terjadi nih kasus yang hampir sama atau serupa. Mungkin dari sisi spare part yang lain, atau dari sisi misalnya
pelayanan bisa jadi karena kita masih ruang lingkupnya manajemen. Ya, nah, seperti itu. Jadi nanti laporannya mohon dibuat berdasarkan etika menulis. Ya, kalau kamu copas dari internet tolong di similarity, terserah karena similarity itu banyak gratis di internet ya, nggak usah berbayar. Kalau Purniti itu berbayar, ya. Di parafrase bagus, kalau sudah lebih bagus lagi. Di parafrase pun online gratis, ya. Jadi tidak ada alasan sekarang. Oke, ini sumbernya. Yang kedua, jangan lupa nanti kamu juga bisa mengumpulkan di Siakat, sistem akademik kita yang sudah berjalan. Ada yang ditanyakan dari tugas ini? Kapan diantar, Pak? Nah, ngumpulkan. Ya. Nah, bagus. Minggu depan. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Yes. Jadi saya minta hasil nanti penulisannya itu, saya minta ya, karena kamu juga dari semester sebelumnya, kamu kan sudah semester atas. Semester sebelumnya saya sudah ajarkan juga kan, cara bagaimana memparafrasekan sehingga hasil similarity itu bisa turun dan sebagainya. Saya menilai dari hasil similarity. Kalau kesamaan kamu dengan sumbermu itu yang pertama 80, nilaimu 20. Kalau kamu bisa similarity-nya kamu turunkan sampai 20, berarti nilaimu 80. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Pak, baik. Dalam bentuk apa nanti di minggu depan? Ya? PDF apa? Oh iya. Tolong setelah memang sudah layak untuk dikumpulkan melalui proses tersebut, tolong di PDF-kan supaya apa? Enggak berantakan. Karena kita nggak tahu nih laptop Mika nih jadul apa gimana? Oh ya kan? Jadul maksudnya ini programnya. Oh iya. Jelas sih, Bapak. Karena makin malam makin konslet ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan tentang ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi kita sudah berada pada akhir ya. Tapi saya ingatkan, tolong cari referensi melalui Google Scholar. Ya, di situ banyak artikel-artikel yang bisa menjadi acuan dalam membuat laporan hari ini. Ya, jangan sampai tidak ada sumber. Nanti kalau sumbernya kamu kutip harus dijelaskan ya. Kamu sudah tahu teknik dengan mendelik? Tahu Pak? Tahu aja lah pokoknya. Saya tahu. Ya. Nanti citasinya menggunakan mendelik. Ya. Ya. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Tetap semangat ya, kita menjadi mahasiswa, selesaikan sampai akhir. Ya, jangan pernah cuti karena kami sudah mendekati di semester akhir. Ya, harus pandai memanage uang, terutama yang bekerja. Yang penting kamu bisa menata uang, bukan nggak boleh kamu mengikut tujuan kamu, boleh. Tapi sudah bisa diposkan untuk membayar SPP. Nah, itu motivasi saya. Baik, untuk tidak mengurangi rasa syukur kita pada malam hari ini, sebelum kita bubar, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita peroleh ilmu pada malam hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan
yang diberikan. Semoga sehat selalu bagi rekan-rekan semuanya. Tetap semangat, harus semangat masuk kuliah, terutama di mata kuliah Pak Andika ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. Saya Nora Septiani. Jadi dari simulasi pembelajaran case method ini menurut saya sangat menyenangkan sekali karena kita di sini banyak diskusi dengan kelompok-kelompok lain tentang kasus yang sedang terjadi, bagaimana cara kita menanggapinya, terus berbagi pendapat dengan teman-teman yang lain gitu. Menurut saya sangat menyenangkan sekali dan sangat bisa dipahami gitu, sangat bagus pokoknya. Saya Muhammad Rizky Garganto dari semester 5. Dari case method ini menurut saya kita bisa menjadi lebih berpikir luas, menambah wawasan, kita dapat berinteraksi dengan kawan-kawan jadi lebih dekat, menambah relasi juga, serta nggak ngantuk lagi dalam pelajaran itu. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Nanti. Di sini belajar metode kasus sangat menyenangkan dan tidak ngantuk juga, dan dapat pengetahuan hal-hal yang baru dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahbar dari semester 5. Mengenai metode pembelajaran case method yang saya dapat pakai tadi ya, menurut saya sangat menyenangkan. Kenapa? Di sini kita dapat teman baru, dapat ilmu baru juga, dan bisa saling kerjasama untuk mensukseskan case method ini bersama teman-teman kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.